Pemirsa, retret kepala daerah gelombang kedua yang digelar di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mendagri Tito mengungkapkan, meski hanya berlangsung selama 5 hari, esensi retret gelombang kedua ini masih sesuai dengan retret yang digelar di Magelang. Mendagri juga menyebut, usai retret gelombang kedua, Presiden akan menggelar retret bagi para sekretaris daerah atau sekda se-Indonesia di Magelang dalam waktu dekat. Sementara itu, materi perdana pemaparan materi bagi kepala daerah peserta retret gelombang kedua disampaikan oleh Gubernur Lemhanas beserta jajaran Lemhanas terkait penguatan wawasan kebangsaan hingga geopolitik. Kami persilakan. Akan ada retret para sekda nanti. Bapak Presiden sudah memberikan arahan pada saya, retret untuk sekda provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia nantinya di Magelang, dan para sekda ini adalah ASN atau birokrat yang paling senior. Kalau kepala daerah, wakil kepala daerah adalah pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Itu yang kita akan berikan peningkatan kapasitas juga. Hari kedua retret kepala daerah gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat diawali dengan kegiatan olahraga pagi bersama ratusan peraja IPDN. Bertempat di lapangan parade IPDN kampus Jatinangor, kegiatan senam pagi bersama ratusan peraja IPDN dimulai sekitar pukul 5.30 usai pelaksanaan sholat subuh. Pelaksanaan retret gelombang kedua ini diikuti 84 kepala daerah dengan antusias. Puluhan kepala daerah peserta retret dan Wakil Mendagri Bima Arya mengikuti gerakan instruktur senam. Para peserta retret melenggok melemaskan badan mereka jelang pemberian materi oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lemhanas. Kalau hari ini Pak diawali dengan senam gimana Pak ini? Bagus, kan buat melemaskan badan. Selama ini duduk terus di kantor. Hari ini siap menerima materi Pak dari Lemhanas? Iya, sangat siap. Kalau itu paling siap. Sangat siap. Semangat. Selamat pagi. Pakai lagu dua kali itu tempat kaget nggak Pak? Waktu makan siang. Waktu itu, waktu ketok pertama. Bukannya itu tanda mulai makan. Udah itu ketok kedua, belum selesai makannya. Hari ini harus tepat. Dan harus kompak. Ya, harus kompak. Hari kedua retret kepala daerah dilanjutkan dengan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Untuk terus kita kuatkan. Apel ini menjadi penanda dimulainya rangkaian kegiatan hari ini, sekaligus menjadi momen kedatangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Wamendagri menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan, kedisiplinan, dan komitmen untuk menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan retret hingga hari terakhir. Menariknya, dari barisan peserta terlihat beberapa di antaranya menggunakan pita merah di lengan. Pita ini menandakan adanya catatan medis atau kondisi kesehatan tertentu yang perlu diperhatikan selama retret berlangsung. Pasukan digerakkan. Lalu bagaimana acara retret hari ini? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Virgi Dainas yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Virgi, bagaimana suasana terkini retret kepala daerah di sana? Ya, selamat siang menjelang sore. Saya Nada Mayana. Benar sekali bahwasannya Sumedang, Jawa Barat berlangsung lancar hingga sampai sekarang. Tadi pagi dibuka dengan senam bersama, lalu dilanjutkan dengan apel yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri dan juga ada kegiatan pembukaan. Hari ini mereka akan menjalani beberapa kelas dan saat
kalah dengan tema implementasi Undang-Undang dan Pancasila yang diberikan langsung oleh Gubernur Lemhanas. Namun agenda ini tertutup, tidak bisa diliput oleh media. Namun kami akan terus nanti menunggu materi apa yang akan disampaikan nanti oleh Gubernur Lemhanas dalam sesi doorstop setelah kelas nantinya. Adapun hari ini kegiatan mereka akan sampai pada pukul 7 nantinya, ditutup oleh diskusi bersama antar kepala daerah hasil dari kelas dari jam 12 hingga jam 6 sore nantinya. Dan juga agenda untuk besok akan ada full kelas pembelajaran yang akan diisi oleh beberapa jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Nanti kami akan terus mengupdate Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih siapa saja yang akan mengisi kelas pada esok hari. Dan juga untuk beberapa kepala daerah yang menggunakan pita merah, kuning, dan juga hijau, dikabarkan sejauh ini semuanya masih mengikuti rangkaian dari retret gelombang kedua ini. Beberapa dari kepala daerah yang menggunakan pita merah, tadi kami sempat menemui Bupati Tibelau dari Maluku yang dinyatakan hamil selama 4 bulan, ini juga menggunakan pita merah. Jadi memang dalam konotasi pita merah ini beragam, ada dengan catatan kesehatan yang cukup serius hingga yang sedang berbadan 2 atau mengalami kondisi hamil. Dan nantinya kami akan terus mengupdate apakah dari ke-5 atau ke-6 kepala daerah yang menggunakan pita merah ini akan berubah statusnya menjadi pita kuning dan juga pita hijau, atau masih dalam kondisi yang kurang sehat hingga sampai nanti akhir penutupan retret pada hari Kamis 26 Juni 2025. Sejauh ini itu yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda, Shena. Virgi, tadi juga disampaikan ada penguatan wawasan kebangsaan di beberapa kelas yang dilaksanakan beberapa hari ini. Ini apakah ada bocoran spesifiknya belajar apa sih, dalam aspek apa penguatan wawasan ini? Ya, Sena, penguatan wawasan ini dalam banyak sekali tema yang akan diberikan, mulai dari geopolitik, lalu juga ada bagaimana perancangan APBD daerah, lalu juga tadi yang mereka jalani saat ini adalah implementasi undang-undang, dan kelas sebelumnya mereka belajar tentang bagaimana relasi antar daerah ini dapat menimbulkan suatu gencatan ekonomi, baik bagi daerah yang menjalin kerjasama ataupun daerah yang ingin bekerjasama dengan daerah satu dan lainnya. Dan nanti mereka juga akan setelah ini akan menjalani kelas implementasi wawasan kebangsaan. Ini kami tidak mengetahui secara pasti wawasan kebangsaan apa yang akan diberikan oleh Lemhanas. Sejauh ini itu, Sena. Laporan langsung dari jurnalis TV One, Virgi Dainas. Terima kasih, selamat kembali bertugas.